Hai, aku Trisna dan ini adalah vlog cerita seminggu episode ke-40. Saat ini aku kembali rekam menggunakan HP yang aku sambungkan ke laptop. Alasannya adalah karena dua video kemarin yang aku rekam pakai kamera dari laptop itu bener-bener busuk banget, jelek banget. Jadi aku ngerasa harus aku tingkatkan kualitasnya. Kemudian aku cari-cari cara kenapa kok jelek, karena aku sempat cari review sebenarnya sebelum beli MacBook ini. Katanya kameranya bagus, ternyata nggak sama sekali. Aku nggak tahu kenapa banyak orang bilang bagus ya. Sebenarnya memang benar kalau dilihat dari laptop langsung memang bagus, tapi setelah nanti diekspor itu bener-bener kualitasnya turun banget ya, seperti dua video kemarin lah. Awalnya aku kira mungkin karena pencahayaannya kurang. Setelah aku coba ternyata emang hasilnya seperti itu. Aku coba cari di internet, YouTube, coba cari orang-orang yang rekam menggunakan webcamnya langsung atau kamera langsung dari MacBook. Ternyata memang hasilnya jelek. Kemudian aku cari cara lah, cari-cari di internet juga gimana cara mengatasinya. Salah satunya sebenarnya adalah beli kamera tambahan, beli webcam tambahan gitu. Tapi ternyata di MacBook bisa disambungkan lewat HP. Jadi kalau punya MacBook dan punya iPhone bisa disambungkan kameranya. Jadi saat ini aku rekam pakai iPhone aku, tapi ini rekamnya lewat MacBook aku. Aku tunjukin lagi. Ini gini. Nah, jadi aku rekamnya sini. Dan kemarin aku pakai aplikasi PhotoBooth. Sekarang aku pakai QuickTime Player. Jadi lebih bagus. Dan ini juga aku narasinya aku taruh sini, jadi buat baca-baca lebih jelas. Biasanya kan pakai HP, kan HP-nya sekarang dipakai. Terus aku juga cuma udah taruh di sini aja, kasih tahu. Nah, taruh di sini, set, terus taruh di sini. Udah, jadi nggak sama kayak tadi. Tar. Oke, sudah. Jadi kayak gini. Jadi pakai HP langsung aku sambungkan ke sini. Nyambungkannya cukup gampang karena cuma perlu iPhone dan MacBook-nya memiliki akun iCloud yang sama dan udah otomatis langsung tersambung. Jadi ini sangat-sangat mudah dan hasilnya beda banget sih. Coba ya, aku ganti ini pakai KO, nggak bisa. Harus dimatiin dulu. Oke, nah ini sekarang aku coba rekam pakai kamera dari MacBook dari laptopnya. Kualitasnya udah kelihatan jauh banget ini. Tapi ini juga ada beberapa efek, ternyata aku baru ngecek. Ya sama sih, ada portrait, ada ini ada studio light. Oh, jadi wajah aku bener-bener dibuat cerah, kemudian background belakangnya dibuat gelap. Terus studio light, dan aku matiin portraitnya. Nah, ini aslinya kayak gini. Dan di sini ada background. Oh, ada backgroundnya bisa diganti-ganti, kuning, putih, hitam. Oke sih sebenarnya, cuma ini cuma bisa terjadi pakai kamera ini. Kalau pakai kamera HP nggak bisa ternyata. Oh wow, menarik sekali sih ini, bisa dibuat dicoba-coba. Setelah itu ada reaction juga. Ada reaksi, jadi kayak love di sini muncul love, ada apa ini? Oh, ada ini juga, ada balon, kembang api, hujan. Ya ada efek-efek kayak gini juga sih, dan ini juga baru tahu aku karena tadi habis ngulik-ngulik. Tapi ya udah, kita kembali ke kamera HP aja. Ini jelek banget. Dan itu juga adalah hal yang baru aku ketahui setelah aku cari-cari di internet. Ternyata bisa langsung disambungkan seperti ini. Dan ada beberapa fitur lain. Aku coba sekarang. Ini juga aku baru tahu. Ada fitur namanya adalah center stage. Ini tujuannya ada yang ngikut aku kemanapun aku pergi. Oke, contoh. Misalnya aku pergi ke kiri, dia ngikut. Pergi ke kanan, nah dia ngikut. Ada fitur ini dan aku juga baru tahu. Tapi ini harus pakai ultra wide, jadi ini banyak noise banget sih. Jadi ini kelihatan banget kurang maksimal. Nah ini pakai kamera ini juga bisa langsung.
Wow, baru tahu. Bagus juga kalau pakai white ini. Satu aja. Terus ada juga ini mode portrait. Ini bagus sih. Cuma ini paling rendah blurnya. Nah, ini kalau aku mentokin blurnya kayak gini. Aku tadi udah nyoba. Aku nggak suka sih ini blurnya. Emang nggak natural ya. Cuma aneh banget kerasanya blurnya. Rasa aneh. Cuma ini kalau aku mentokin ke sini, cukup bagus sih timbang tadi. Coba aku matiin. Oh, wow. Lumayan ya perbandingannya. Coba mode portrait deh. Dah, kayak gitu. Jadi coba-coba aja. Ternyata ada beberapa fitur yang juga aku baru ketahui. Jadi ini sangat-sangat membantu dan sekarang aku suka banget dengan mode setup video kayak gini dan sangat memudahkan aku. Ya tinggal ya udah pasang-pasang aja, nggak usah pakai tripod ya, mungkin masih pakai lampu ya biar cerah. Dan ini hasilnya udah pasti lebih bagus. Aku sudah sempet coba juga dan emang hasilnya bagus, apalagi ini pakai kamera belakang jadi hasilnya lebih cakep banget. Oke, cerita aku di minggu ini sebenarnya nggak banyak. Dimulai dari aku nemu tempat beli makan yang murah dan enak. Ini kayak nasi bungkus gitu, harganya 8.000 doang. Bener-bener 8.000, rasanya enak, mantep. Itu aku beli di depan rumah sakit. Ini sebenarnya ibu aku yang nemu, karena ibu aku beberapa hari kan nemenin bapak di rumah sakit dan cari sarapan dan cari makan. Nah, lokasinya itu persis di depan rumah sakitnya, jadi aku beli sarapan di sana selama beberapa hari ke depan. Lalu kegiatan aku lainnya adalah nongkrong tentu aja, terus ya makan juga tentu. Habis itu aku juga ngedit akad nikahnya temenku yaitu Leo, dan juga ngedit unduh mantunya temenku yaitu Yonas. Nah, tapi aku ngeditnya masih pakai laptop aku yang lama, masih pakai Asus, karena di MacBook belum aku install Lightroom-nya. Jadi aku sementara ngedit di sana dulu. Lalu aku juga menyelesaikan editan video acara Sweet 17 yang terjadi 2 minggu lalu. Jadi ini baru aja selesai aku lanjutkan, karena sebenarnya kalau aku ngedit video panjang ini artinya lebih dari 1 menit ya, mungkin 3 menit atau 4 menit, itu aku selalu butuh waktu yang lama karena footage yang aku miliki atau video yang aku miliki jadi banyak, sehingga nyusunnya juga panjang. Jadi aku cara mengatasinya biasanya kan karena males ya, jadi cara aku mengatasinya adalah aku ngedit setiap hari dan progresnya memang pelan banget, perlahan-lahan. Jadi aku ngeditnya kayak nyicil tiap hari gitu. Jadi memang cukup lama sih, juga karena ya tertumpuk dengan editan-editan yang lain ya, jadinya lama. Alasan doang dari tadi. Ya intinya itulah. Lalu di hari Sabtu aku ada satu pekerjaan, yaitu untuk ngefoto dan juga ngevideo seorang wisudawan. Tapi sekarang wisudawannya beda. Biasanya kan aku ngefotonya sarjana ya, maksudnya S1 gitu. Nah, sekarang adalah seorang insinyur, yaitu seorang bapak-bapak. Jadi beliau bersama dengan istrinya dan 2 anaknya, aku ngefoto dan juga ngevideo dia. Seperti biasa, jobnya dari Sakala. Jadi pagi hari aku berangkat untuk ke hotel untuk ambil foto-foto di sana dan juga video-video di sana. Itu sesinya selama 1 jam. Sehabis itu baru lanjut nanti siangnya di kampus ITS. Nah, sambil nunggu siangnya, aku sempet nongkrong sama Mas Pandu dan juga Mbak Safira di sel di dekat kampusnya, di dekat ITS. Nah, sebenarnya wisudanya nggak di ITS-nya, wisudanya di Diandra, tapi kita foto-fotonya di ITS. Kemudian siang sekitar jam 2 atau setengah 3 gitu, kita berangkat lanjut ke ITS. Terus itu kliennya udah dateng, foto-foto di sana, video-video di sana, sesinya juga sama 1 jam. Sehabis itu selesai, udah langsung aku pulang. Nah, tapi pulangnya aku mampir ke Es Legen di daerah Ngagel karena sambil istirahat juga karena cukup capek. Nah, ini sebenarnya adalah Es Legen yang biasanya aku samperin sama teman-teman sehabis pulang thrift. Jadi aku mampir ke situ sehabis pulang kerja, makan, minum, makan gorengan. Itu aku habis 2 gelas Es Legen dan 8 kayaknya gorengan dan sate-satean gitu. Nah, itu bayarnya hanya 16.000, jadi murah banget. Nah, kayaknya memang tempat itu adalah tempat yang paling cocok buat singgah atau melipir sebentar sehabis
pulang kerja gitu ya, karena capek dan perjalanan pulang jauh, jadi melipir bentar buat makan dan minum adalah keputusan yang sangat mantap. Habis itu lanjut perjalanan pulang, sampai rumah aku langsung backup file seperti biasa. Lalu di hari Minggu malam, aku ada kegiatan mendadak, tiba-tiba diajak sama temanku buat nyusu di Pak No Pacet. Nah itu seperti biasa, mendadak sekali, nggak ada rencana, nggak ada apa, tiba-tiba lagi nongkrong aja, tiba-tiba nyeletuk. Nyusu yuk di Pacet, gas. Dan salah satu temanku juga mobilnya lagi bisa untuk digunakan, jadi ya udah berangkatlah kita ke sana. Sudah, itu tadi adalah cerita aku di minggu ini. Sedapat pekerjaan dari Sakala tuh selalu seru ya, karena jadi pengalaman baru. Ini jadi pengalaman baru, aku ngefoto seorang bapak dan istrinya dan anak-anaknya yang sedang melaksanakan wisuda di ITS lagi. Ini juga pertama kalinya aku ke ITS buat ngefoto wisuda, karena kalau secara pengalaman foto wisuda sih aku minim sekali ya. Jadi memang ini jadi pengalaman baru dan sangat-sangat menyenangkan. Oke, cukup itu aja ceritanya. Terima kasih, kita lanjut minggu depan. Mantap. Oke, sini materinya. Oke, ada yang kelupaan belum aku ceritakan. Nah, biasanya kalau aku kelupaan ceritain, aku ceritain di video selanjutnya. Cuma karena ini setupnya bagus, maksudnya mudah, nggak ribet, dan juga aku ingetnya nggak nanti habis aku matiin terus aku keinget. Yang kelupaan aku ceritakan adalah waktu aku ngedit pakai MacBook ini, kemarin-kemarin waktu ngedit pakai Premiere Pro itu nggak panas sama sekali. Aku ngedit 4 jam, 5 jam itu aman, nggak panas. Aku waktu ekspor aku coba pegang bawahnya gini, juga nggak panas, aman. Cuma waktu kemarin aku ngedit vlog ini menggunakan CapCut, itu ngeditnya ya sejam 2 jam sih ya. Ngeditnya 2 jam, itu langsung panas waktu aku ekspor. Aku nggak tahu apakah ini CapCut-nya yang bikin panas atau videonya enggak lah ya. Kalau ngomongin bergiga-giga, aku pakai kamera juga rekamnya video panjang dan bergiga-giga. Asumsiku sih CapCut-nya berat. Cuma ya nggak tahu lah ya. Aku nggak tahu. Cuma pengen berbagi itu aja sih buat direkam. Aku nggak tahu juga kenapa bisa berat. Tapi asumsiku karena aplikasinya. Karena aku pakai Premiere nggak sepanas itu. Jadi, tapi aku bakal tetap pakai CapCut sih ngeditnya, karena bener-bener simple dan sederhana, nggak perlu yang ribet-ribet. Dan aku juga udah bikin template-nya, template bumper dan template lain-lainnya. Jadi kalau aku rubah-rubah nanti bakal ribet. Udah, nambah itu aja.